Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua masih dalam keadaan sehat, baik, serta semangat untuk mengikuti kelas Umi pada pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini masih pada topik yang sama, yaitu hereditas. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu mengenai hukum Mendel yang kedua. Sedikit Umi review, kemarin kita udah belajar mengenai hukum Mendel yang pertama tuh kan ya Kana. Nah, di mana isi dari hukum Mendel pertama itu dikenal dengan hukum segregasi. Di mana ketika satu individu membentuk suatu gamet, maka gametnya itu bakal disegregasikan atau dipisahkan dari genotip pasangannya. Seperti itu ya Kana. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai hukum Mendel yang kedua. Nah, hukum Mendel yang kedua ini dikenal dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Nah, bunyi hukum Mendel yang kedua sendiri yaitu pada saat perkawinan, pada saat fertilisasi, gen-gen yang telah berpisah, gen-gen yang telah berpisah artinya gen-gen yang telah menjadi gamet tadi, di hukum Mendel yang pertama akan bergabung dengan gen-gen lain secara bebas. Nah, ketika dia bersatu antara gamet satu dengan yang lainnya, dia akan bergabung kan secara bebas. Nah, seperti itu. Nah, Umi bakal memberikan contohnya secara langsung. Contohnya ini kita udah masuk ke dihibrid, artinya perkawinan dua sifat. Kalau di hukum Mendel yang pertama tadi kemarin kita bahas mengenai monohibrid satu sifat. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja dicontoh soalnya. Nah, sebelumnya Umi mau bilang bahwa materi kita kali ini bisa kalian lihat di buku kalian halaman 47 sampai 53. Baik. Nah, ini contoh soal pertama. Isinya yaitu akan disilangkan kacang ercis. Nah, tinggi kacang ercis tinggi berbiji bulat. Nah, kacang ercis dengan tanaman kacang ercis itu tinggi dan berbiji bulat. Genotipnya T besar, B besar, B besar. Nah, artinya dia homozigot dominan. Dengan kacang ercis pendek, tumbuhannya pendek dan berbiji keriput. T kecil, B kecil. Nah, itu genotipnya. Ini apa homozigot resesif. Oke, yang ditanya, bagaimana genotip dan fenotip F1-nya atau anakannya? Oke, baik. Sebelumnya kita identifikasi dulu soalnya. Nah, di sini dikatakan ada akan disilangkan kacang ercis bertubuh tinggi gitu kan, kacang ercisnya tinggi gitu ya, karena kacang ercis yang tinggi, kemudian dia yang sifatnya tinggi gitu kan, ini fenotipnya tinggi dan berbiji bulat. Oke. Dan berbiji bulat seperti itu ya oke. Nah, di sini dia menyangkut dua sifat. Di mananya tuh ya dua sifat? Oke, kita identifikasi. Pertama, kacang ercis yang bertubuh tinggi dan pendek. Ini sifatnya apa? Menandakan tentang ukuran tubuh tanaman, tinggi dan pendek gitu kan. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah berbiji bulat dan berbiji keriput. Bulat dan keriput ini menandakan sifat bijinya. Yang pertama ada sifat tanamannya, yang kedua sifat bijinya. Berarti yang disilangkan ini adalah tanaman dengan dua sifat yang berbeda. Ada tubuh, ada tinggi tubuh dan ada bentuk biji. Nah, itulah yang dibilang dua sifat. Makanya persilangan ini disebut persilangan dihibrid. Ingat, di artinya dua, hibrid artinya kawin atau silang. Jadi persilangan dua sifat. Oke, gimana Umi cara mengerjakannya? Oke, baik. Kita ke penyelesaian. Baik, perhatikan baik-baik. Nah, parentalnya siapa? Pastinya kan yang mau disilangkan tanaman ini kan berbiji tinggi, bertubuh tinggi dan bulat. T besar. Oke, ini dia T besar. Dengan kacang ercis pendek berbiji keriput. Oke, T kecil,
B kecil, B kecil. Ini dia. Oke. Kalau Umi tanya, apa fenotip si T besar, B besar, B besar? Di sini dijelaskan bahwa T besar itu dan B besar ada tinggi, ya kan? Nah, artinya di sini mereka memiliki T besar itu sifatnya tinggi, B besar bulat gitu kan. T kecil pendek, kebalikannya B kecil keriput. Nah, seperti itu. Dia ada tinggi bulat, pendek keriput. Nah, ini yang ada, inilah parentalnya, induknya yang mau disilangkan ya, karena. Nah, kemudian kita tentukan gametnya. Ingat, Umi sudah bilang bahwa gamet adalah sel kelamin di mana jumlah kromosom sel kelamin atau gen sel kelamin itu setengah dari sel induk. Kalau di sini yang dua sifat ini, nah jadi penentuannya sifat sel induk kan. Nah ini ada 4 macam huruf gitu kan. Ini juga 4, berarti setengahnya ada 2. Karena ini huruf yang sama dua-dua, kita ambil setengahnya. Oke, gametnya gimana nak? Dia harus berpasangan. Nah jadi gini, gametnya jadinya seperti ini. T besar, B besar. Nah T besar, B besar untuk yang genotipnya T besar, B besar, dan T kecil, B kecil untuk T besar, T kecil, B kecil untuk yang ini. Bisa? Kemudian gimana F1-nya? Ya udah, tinggal disilangkan, nak. Tinggal disilangkan mereka dua, silangkan, digabungkan, ya kan? Oke, kita gabungkan. Nah. Oke, nah, digabungkan berarti T besar T kecil gitu kan? T besar T kecil, B besar B kecil. Nah, digabungkan dia. Oke, dapatlah ini kan T besar T kecil, B besar B kecil. Ingat, kalau T besar itu kan dominan, T kecil itu kan resesif. Berarti B besar juga dominan, B kecil itu resesif. Artinya ketika huruf besar jumpa dengan huruf kecil, yang mana yang menang? Huruf besar. Jadinya kalau T besar T kecil sifatnya gimana? Tinggi atau pendek? Tinggi. Sedangkan B besar jumpa B kecil keriput atau bulat? Bulat. Nah, maka dari itu hasil genotipnya, hasil persilangannya, fenotipnya itu adalah tinggi, bulat. Jadi hasilnya ini merupakan kacang ercis yang tinggi dan bulat. Berapa persen, nak? 100%, karena ini cuma hasil anakannya ya kan. 100%. Bisa? Oke. Apa yang masih bingung? Mungkin ada beberapa yang masih bingung gitu ya. Nah, oke. Sekarang Umi mau menjelaskan mengenai ini kan udah 2 sifat gitu ya, karena artinya gimana sih cara menentukan genotip atau gamet untuk persilangan 2 sifat. Nah, seperti itu. Kalau 1 sifat kemarin insya Allah udah paham ya. Nah, sekarang 2 sifat. Oke, jadi Umi buat soalnya seperti ini. Kita bahas dulu terlebih dahulu. Oke, menentukan gamet dari persilangan dihibrid. Oke, persilangan dihibrid atau perkawinan 2 sifat. Ingat, dihibrid artinya 2 sifat. Kalau monohibrid berarti 1 sifat. Warna-warna aja, misalnya merah dengan putih. Sedangkan ini adalah ada tinggi badan dan bentuk biji. Nah, seperti itu. Oke, Umi beri soal seperti ini, nak. Jadi kalau misalnya di soal tentukan gamet sel kelamin dari ini gitu ya, karena tentukan gamet atau sel kelamin dari ini. Misalnya ada sifat yang kita kerjakan yang pertama. Oke, sifat yang pertama ini adalah T besar, B kecil. Ingat, yang hurufnya kalau di gamet itu adalah setengah sel induk. Jadi ini kan 2 sifat ya, karena T harus selalu berpasangan dengan B. Nah, kalaupun nanti dia ada soalnya M besar, B kecil, berarti M harus berpasangan dengan B. Nah, tapi setengahnya gimana itu? Berarti karena ini
T besar dan B besar T besar B kecil ini hurufnya sama. Jadi gimana cara menentukan gametnya? Cara menentukan gamet yang bagian A berarti kita ambil setengahnya. Ini kan T besar B kecil. Udah. Nah, satu kan cuman gametnya. Oke, sekarang bagaimana Umi kalau soal yang B? Yang B, oke kita kerjakan yang B. Nah, yang B. T besar B kecil. Nah, ini udah ada B besar B kecil, Nak. Ini udah ada B besar B kecil. Nah, hurufnya ada yang berbeda. T besar sama, B besar B kecil berbeda. Jadi gimana Umi? Oke. Setiap T harus berpasangan dengan B karena T besar ini sama. Jadi gini. Gametnya ada T besar. Ini kan harus berpasangan dengan B besar. Koma, baru yang satu lagi T besar B kecil. Nah, seperti itu. Ini untuk cara memasangkan gamet. Inilah gametnya. Sel kelaminnya gitu kan. Nah, jadi karena ini berbeda kan, yang berbeda nggak bisa kita ambil salah satu, kita harus ambil dua-duanya. Berarti T besar dipasangkan dengan B besar, T besar dipasangkan dengan B kecil lagi. Oke, coba contoh soal yang C. Nah, ini T-nya dia yang berbeda. Gimana ini cara ngerjakannya? Berarti T besar T kecil ini nggak bisa diambil salah satu ya, harus dua-dua. B besar bisa satu kan. Oke, jadi kita gimana Umi? T besar B besar gitu kan. Habis T besarnya kan T kecil B besar. Nah, inilah gametnya untuk yang C. Oke. Untuk yang B, yang D. Oke, kita ambil yang D ya. Gamet yang D gimana ya Umi? Oke. Yang D, coba kita cari D. Nah, ini T besar T kecil B kecil. Sama. Jadi gimana cara menentukannya? T besar T kecil. Oke. Sorry. Ini salah ya, Nak. T besar B kecil. Oke. B kecilnya kan sama, jadi kita ambil satu. Terus T kecil B kecil. Gitu ya kan, Nak? Mantep, bisa ya. Oke. Kemudian kita kerjakan yang B. Yang E bagiannya. Nah, ini Umi ini gimana lagi ini Umi? Ini beda semua. Jadi kayak mana kita? Oke. Jadi T besar dulu dipasangkan dengan bagian B. Berarti T besar B besar. Oke. Ada lagi B kecilnya kan? Berarti T besar B kecil. Terus T kecilnya gimana? Oke, T kecilnya sekarang T kecil B besar. T kecil B kecil. Nah, berarti gametnya ada berapa macam? Ada 4 macam. Nah, seperti itu ya, Nak. Cara menentukan gamet. Jadi misalnya nanti ada di soal misal ini masih gamet ya, masih gamet. Misal disilangkan tanaman ercis dengan genotip, misalnya dengan genotipnya tadi misalnya ya, kita mau silangkan misalnya contoh soal CTH Umi buat di sini. Disilangkan dengan misalnya T besar gametnya. T besar B kecil. Nah, disilangkan dengan yang ini T besar T kecil gitu kan, B kecil. Ini berarti fenotipnya gimana ini kalau T besar B besar, B kecil. T besar untuk tinggi. Ya kan? Kalau T besar untuk tinggi berarti ini kalau yang ini tanamannya pasti tinggi keriput karena B kecil ini keriput ya kan. Oke, ini tinggi keriput, tapi yang ini tinggi. Oke, bisa ya. Ini tinggi membawa sifat pendek. Oke, gimana gametnya tadi? T besar B besar, B kecil. Gametnya T besar B kecil aja tadi ya kan. Disilangkan dengan ini gimana gametnya? Berarti T besar T kecil B kecil gitu ya kan. Koma. Oke, koma T kecil B
kecil. Oke, gimana Umi F1-nya? F1-nya berarti T besar silangkan dengan ini. Berarti T besar, B kecil gitu ya kan? Nah, ini nih. Kemudian gimana lagi? Ini disilangkan dengan yang ini gitu ya karena berarti koma apalagi anakannya T besar, T kecil gitu kan, B kecil. Oke, sifat anaknya gimana Umi? Sifat anaknya kalau yang ini berarti T besar, B kecil, tinggi keriput. Ini tinggi keriput juga. Nah, inilah hasil anakannya. Bisa? Oke, ini untuk penjelasan hari ini. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Oke, Umi mohon kalian pahami dan coba mengerti. Kalau ada pertanyaan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.